Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang teladan Tuhan Yesus bagian kedua, yaitu kejujuran dan belas kasihan. Dalam pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus dikenal sebagai orang yang jujur, dan itu diakui oleh ahli Farisi dan orang-orang Herodian yang bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 15-16. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Jadi ditekankan di sini bahwa selain Tuhan Yesus jujur, Tuhan Yesus juga adalah orang yang tidak mencari muka. Sebagai umat Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam hal seperti itu, yaitu jujur dan tidak mencari muka. Mungkin contoh di kantor, ketika kita dalam sebuah tim ada suatu ide yang bagus dan dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang ada di perusahaan, kadang-kadang kita mengaku di depan atasan kita bahwa itu adalah ide dari kita dan tidak mengakui bahwa itu adalah kerjasama tim. Hal itu akan sangat merugikan teman-teman yang lain, karena apabila kita mulai mencari muka, berarti kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan pastinya akan merugikan orang lain. Mungkin tujuan kita untuk kita cepat naik posisi atau jabatan, atau kita juga mungkin dapat proyek yang besar dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita akan mementingkan kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sifat kedua yang malam ini kita akan pelajari adalah belas kasihan. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasihan, seperti bisa kita baca dalam Matius 9 ayat 10-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi di sini kita lihat bahwasanya belas kasihan Tuhan Yesus sungguh besar bagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus tekankan bahwa belas kasihan lebih utama, lebih penting daripada persembahan. Hal ini juga kita bisa baca dalam Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dan untuk dapat melihat juga tergerak oleh belas kasihan. Jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus meladani sifat belas kasihan ini, karena belas kasihan adalah suatu rasa kepedulian yang muncul atas penderitaan orang lain. Bahkan di Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 15, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Mungkin bagi sebagian kita akan mudah untuk menangis dengan orang yang menangis ketika mereka kesusahan, tapi mungkin banyak di antara kita yang susah untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati.